Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Atika Aijanitra, dosen pada program studi D3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Semarang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran yang mengintegrasikan aspek GIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah kimia terapan yang saya ampuh. Merupakan salah satu kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 program studi D3 Teknik Mesin. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS. Untuk deskripsi perkuliahan, mata kuliah kimia terapan membahas penerapan konsep-konsep kimia dalam bidang teknik mesin untuk memahami material, korosi, elektrokimia, dan proses industri guna mendukung penyelesaian permasalahan teknik. Capaian profil lulusan, mata kuliah ini mendukung capaian lulusan dalam memahami dan menerapkan konsep matematika, sains, serta prinsip rekayasa untuk menyelesaikan permasalahan teknik mesin pada bidang perancangan, produksi, dan perawatan. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengujian dan pengukuran sesuai prosedur dan standar, serta menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya untuk mendukung pengambilan keputusan teknik. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, poin 1, mahasiswa mampu memahami, memecahkan masalah teknik yang berhubungan dengan ilmu kimia. Poin 2, menerapkan pengetahuan kimia dalam bidang teknik yang selalu terjadi pengembangan. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa bab, diantaranya adalah 1. Stoikiometri dan hukum dasar ilmu kimia, 2. Larutan, 3. Keseimbangan kimia, 4. Elektrokimia, 5. Termokimia, 6. Pembakaran, dan 7. Pengolahan air. Bobot yang diberikan kepada mata kuliah kimia terapan diantaranya adalah 15% aktivitas partisipatif, 10% kuis, 15% tugas, 30% UTS, dan 30% UAS. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka, berupa ceramah, demonstrasi, diskusi, serta sharing materi secara daring melalui platform e-learning sistem Polines atau El Nino, dan grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Kemudian, bahan ajar yang digunakan berupa e-book, buku, modul, dan jurnal. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi pertemuan minggu ke-8 yang membahas tentang memahami bab elektrokimia mengenai sel elektrolisis, khususnya bidang aplikatif berupa elektroplating. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Baik, hari ini kita dipertemukan lagi di pertemuan ke-8 untuk mata kuliah kimia terapan. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum mengawali perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yakni pada bab elektrokimia. Berikut adalah barcode presensi kepada mahasiswa. Dipersilakan untuk scan barcode untuk presensi kehadiran. Bisa disiapkan handphonenya. Minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang materi elektrokimia.
Ada yang bisa menjelaskan mungkin minggu lalu sudah mempelajari apa saja sebagai review mata kuliah minggu lalu? Bu. Ya, silakan. Ya, jadi elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari aspek elektronik atau listrik dan juga reaksi kimia. Kemudian untuk metode elektrokimia merupakan metode yang didasarkan pada reaksi reduksi dan oksidasi, yakni proses yang melibatkan transfer elektron dari suatu atom ke atom yang lainnya. Iya, betul. Terima kasih. Tadi itu adalah definisi dari elektrokimia. Kemudian elektrokimia itu dibedakan menjadi dua. Ada yang masih ingat ada sel apa saja yang ada di elektrokimia? Saya, Bu. Ya. Yang pertama ada sel elektrolisis dan yang kedua ada sel volta. Iya, betul. Untuk perbedaannya masih ingat? Perbedaannya itu sesuai dengan cara kerjanya. Ini adalah review materi minggu lalu. Jadi untuk definisi dari elektrokimia, kemudian tadi sel elektrokimia dibedakan menjadi dua. Ada sel elektrolisis dan sel volta. Ini adalah gambar rangkaian sederhana dari sel elektrolisis dan sel volta. Untuk poin perbedaannya adalah jika sel elektrolisis itu energi diubah menjadi energi listrik dibuat menjadi energi kimia. Sedangkan untuk yang sel volta, adanya suatu energi kimia itu dapat menghasilkan energi listrik. Nah, pada hari ini kita akan membahas dari sel elektrolisis. Capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini mengenai sel elektrolisis itu ada 3 poin. Poin pertama ada mengidentifikasi prinsip kerja sel elektrolisis dan elektroplating. Kemudian yang kedua menghitung massa logam yang terdeposit. Dan yang ketiga ada menganalisis parameter yang mempengaruhi proses elektrolisis. Ini adalah sekilas mengenai elektrolisis. Kalau tadi kan di skema yang bagian awal, perbedaan sel elektrolisis sama sel volta. Untuk yang sel elektrolisis itu ada 3 bagian yang utama. Yang pertama ada elektroda. Elektroda itu ada di anoda dan katoda. Yang mana tadi sesuai dengan review dari Mas Zaki, bahwa kenapa kok bisa sih elektrolisis ini terjadi? Karena adanya perpindahan elektron berupa reaksi, reduksi, dan oksidasi. Kemudian yang ketiga ada potensial tambahan. Sesuai dengan tadi yang dijelaskan oleh Ben, itu harus ada sumber listriknya. Karena jika tidak ada sumber listrik, maka reaksi kimia itu tidak bisa terjadi. Nah, apa itu sel elektrolisis? Penerapannya itu ada sangat banyak sekali. Yang paling berkaitan dengan bidang pendidikan kalian, yakni teknik mesin, itu ada kaitannya dengan apa yang bisa kalian lihat di sini. Korosi. Korosi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu korosi? Terjadinya karat, Bu. Iya. Korosi itu kalau yang kita biasa kenal adalah korosi atau karat. Kalau korosi ini memang umum terjadi di logam. Logam yang mengalami korosi itu nanti lama-kelamaan warnanya akan berubah menjadi merah kecoklatan. Nah, kalau korosi ini terus-menerus terjadi, nanti akan terkikis. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya korosi? Ya, betul, suhu, perubahan suhu, kemudian air dan udara, kemudian ada reaksi oksidasinya. Nah, jawaban kalian sudah tepat sekali. Jadi korosi ini disebabkan oleh kontak dengan lingkungan. Nah, maka dari itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya korosi. Kira-kira ada yang tahu bisa menggunakan cara apa? Lapisan. Ya, pelapisan. Kemudian bisa pemberian oli, kemudian bisa memberian cat. Nah, jadi itu betul karena yang menyebabkan korosi itu adalah kontak dengan lingkungan, maka bisa kita kurangi dengan suatu pelapisan, bisa dengan cat atau dengan oli. Nah, kalau dengan cat itu memang bisa melindungi permukaannya, tapi penggunaan cat itu hanya bersifat
sementara atau temporary saja. Maka ada salah satu penerapan dari sel elektrolisis yang bisa menghindari terjadinya korosi, yakni adalah electroplating. Nah, di sini saya membawa beberapa benda kerja. Kalau yang kalian lihat pada slide ini kan, yang korosi yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Ya, yang di belakang ya. Tadi kan perbedaannya itu kalau korosi ya warnanya akan merah kecoklatan. Itu memang warna alami dari besi yang berkarat. Makanya warnanya seperti itu. Nah, di sini saya ada beberapa benda. Ini nanti prakteknya bisa kalian kerjakan di semester 3 ataupun 4. Nah, ini adalah plat ST37 yang belum dilapisi. Kalau bisa dilihat, apa yang kamu amati? Masih polos. Ya, masih polos. Nah, karena memang belum dilapisi, maka di sini muncul bercak-bercak kemerahan. Itu nanti bisa sebagai awal mula terjadinya korosi jika tidak dilakukan langkah preventif. Nah, untuk yang sudah mengalami pelapisan itu ada bermacam-macam. Di sini ada, beda nggak nih sama ini? Beda kan? Nah, kalau yang bagian yang di tangan kanan saya ini itu sudah dilapisi dengan logam, namanya adalah logam nikel. Kemudian nanti juga bisa dengan krom. Kalau krom itu warnanya seperti ini. Kemudian kalau untuk yang benda berupa aluminium, itu nanti bisa dilapisi seperti ini jadinya. Nah, ini adalah yang sebelum pelapisan, ini yang sudah pelapisan. Nah, itu adalah beberapa contoh dari electroplating dengan adanya proses pelapisan dengan logam lain yang memiliki kekuatan bahan lebih tinggi, maka nanti dia akan lebih awet dan tidak terjadi korosi. Kalau pertanyaannya, ya udah Bu, kenapa nggak platnya aja dari nikel murni? Nanti kenapa? Iya betul, nanti kalau platnya itu dari nikel murni, itu nanti harganya pasti akan mahal. Maka platnya itu bisa dari ST37 saja, tapi dilapisi dengan logam nikel. Maka kita bisa mengadaptasi sifat kekuatan bahan dari nikel. Kemudian selain tahan korosi, kira-kira dengan adanya warna seperti ini akan menimbulkan apa? Estetika. Ya betul, kalau ada warna seperti ini kan estetikanya lebih tinggi, nanti diharapkan selain kekuatan bahannya lebih tinggi, nilai jualnya juga bisa lebih tinggi. Nah, kemudian ini ada gambaran dari dua skala berupa electroplating. Yang di sebelah kiri kalian, ini adalah skala laboratorium, ini masih skala sederhana, jadi ada elektroda, elektrolit, dan juga sumber listrik. Nah, kalau yang sebelah kanan kalian ini untuk skala industri yang lebih besar. Jadi, kalau besok kamu praktek tuh platnya memang hanya persegi panjang seperti itu. Tapi kalau di bagian industri, mungkin dulu yang dari SMK otomotif atau yang mungkin pernah magang, itu ada knalpot yang ukurannya pasti lebih besar. Kemudian ada part-part bodi mobil, itu kan space-nya kan atau volumenya sangat besar. Nah, itu kita bisa gunakan alat-alat yang skala industri. Jadi electroplating itu bukan hanya skala kecil yang nanti kamu praktekkan, tapi juga ada di skala industrinya. Nah, ini ada beberapa definisi dari electroplating, seperti yang tadi sudah kalian aktif menjawab dan saya juga sudah utarakan. Ini ada prinsipnya, kemudian tujuannya tadi betul ya, untuk melindungi logam dari korosi, bisa dekorasi permukaan dan memperkeras permukaan logam. Kalau kita lihat secara makroskopis, karena reaksi kimia ini kan terjadi sangat mikroskopik ya. Nah, ini ada sedikit pemahaman secara makroskopik itu sebenarnya terjadinya seperti apa. Nah, ini adalah larutan elektrolitnya. Nah, larutan elektrolit tadi bisa mengalami reduksi, maka akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Ada Ni2+ dan SO4 2-. Ketika ada sejumlah listrik yang kita tambahkan pada rangkaian electroplating ini, nanti masing-masing ion akan mendekat ke kutub yang berlawanan.
Maka nanti SO42- akan mendekat ke kutub positif, Ni2+ mendekat ke kutub negatif. Nah, kemudian nanti akan terjadi reaksi reduksi. Elektron dari kutub positif akan mengalir ke kutub negatif, maka Ni2+ yang awalnya berupa ion, itu nanti dia akan menempel pada benda kerja kalian. Nah, kalau tadi refleksinya, ini kan adalah kutub negatifnya kan awalnya seperti ini. Ketika terjadi proses electroplating, warnanya akan berubah karena adanya nikel yang menempel pada benda kerja. Nah, dari mekanisme terjadinya electroplating bisa dipahami? Coba bisa dijelaskan secara singkat dari mekanisme yang ada tadi. Dari gambar ini bisa ada yang menjelaskan mungkin? Ayo Bu. Ya. Ya, jadi mungkin ini jelaskan menurut saya dulu Bu. Mungkin nanti kalau ada kesalahan disalahin. Ya, Baik. jadi itu menurut saya tadi ini kan ada kutub positif dan juga negatif. Nah, untuk kutub positifnya itu digunakan untuk yang melapisi ataupun nikel. Jadi itu yang negatifnya itu yang ST37 tadi. Betul. Nah, untuk metodenya itu tadi sudah disampaikan bahwa kalau memang sudah ada zat yang melapisi dan juga ada cairannya, nanti akan berjalan dengan sendirinya. Jadi si ST37 itu tadi akan terlapisi oleh nikelnya. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi itu adalah review singkat dari mekanisme terjadinya electroplating. Nah, sebelum kita melakukan proses electroplating, ada beberapa perhitungan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita menghitung perhitungan arus listrik. Karena kita gunakan listrik sebagai sumber daya terjadinya reaksi, maka kita harus menghitung dulu nih berapa arus listrik yang nanti kalian setting di power supply yang sebagai sumber listriknya. Di sini ada beberapa rumusnya. Kemudian yang nomor 2, perhitungan pertambahan massa. Untuk pertambahan massa itu ada 2, yakni perhitungan G secara praktek dan G secara teori. Nah, dari proses terjadinya electroplating ini, kira-kira pertambahan massanya ada atau enggak ada? Ada. Bisa dilihat secara visual, tadi yang sudah saya lihatkan, dengan adanya pertambahan penempelan nikel, itu nanti bisa ditunjukkan dengan adanya pertambahan massa. Nah, itu nanti bisa dibandingkan, kira-kira praktek yang kalian lakukan tuh udah bener apa belum ya? Persen errornya berapa? Itu nanti kamu bisa hitung, yakni persen kesalahan sama dengan ini adalah lambang mutlak, G teori dikurangi G praktek, dibagi G teori, dikali 100%. Nah, sekarang kita berlatih untuk menghitung G teori. Perhitungan G teori kita dapatkan berdasarkan rumus hukum Faraday. Nah, di sini untuk hukum Faraday-nya, rumusnya adalah G sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96500. Nah, untuk E itu adalah AR dibagi valensi. Ini adalah rumusnya. Kemudian ada soalnya. Arus listrik sebesar 2 ampere dialirkan pada suatu sel electroplating yang merupakan sebuah plat logam dengan larutan nikel sulfat. Kemudian tentukan massa nikel yang menempel selama 10 menit. Kita bisa tulis dulu beberapa data yang diketahui. Dari keterangan soal yang diketahui ada apa aja? Ya, itu adalah I berupa arus listrik, nilainya adalah 2 ampere. Kemudian, waktu betul, T sama dengan? 10 kali 60. 10 menit. Kemudian, apa lagi yang diketahui? Ampere sudah, kemudian ada AR dan valensinya. Maka AR-nya senilai 58,71 dibagi valensinya adalah 2. Maka nilainya 29,35. 29,35. Nah, data-datanya sudah lengkap. Sekarang kita yang ditanya adalah
G atau pertambahan massa. Dijawab. Rumusnya sudah ada menggunakan hukum Faraday. G sama dengan E. E-nya sudah kalian hitung tadi. 29,35 dikali ampere. Kemudian 600 second dibagi 96500. Maka hasilnya? Betul, 0,36 gram. Nah, jadi berdasarkan hukum Faraday, kita bisa menghitung berapa pertambahan massa secara teori dari suatu rangkaian sel elektroplating. Dan ini ada 2 latihan soal, kepada 2 mahasiswa dipersilahkan untuk mengerjakan. Jadi sesuai dengan pertemuan kontrak kita di awal, bahwa jika ada mahasiswa yang maju ke depan, nanti akan diberikan poin keaktifan tambahan. Kepada 2 mahasiswa dipersilakan, siapa yang mau maju? Ya, Rama, kemudian ya, Ala. Untuk yang lain bisa sambil dicoba dikerjakan di mejanya masing-masing. Nanti jika ada kesulitan bisa sambil kita bahas dari apa yang dikerjakan oleh Ala dan Rama. Ada yang mengalami kesulitan untuk proses perhitungannya? Belum, Bu. Belum. Jadi ini untuk yang nomor 1, kita mencari apa ini nomor 1? Iya, kita menghitung kuat arus yang nanti kita setting di power supply itu sesuai dengan benda kerjanya, yakni luas dari benda kerja dikali rapat arus. Nah, rapat arus itu setiap jenis logam akan berbeda. Karena kita menggunakannya sekarang adalah nikel, nah nilainya itu adalah 7 ampere per desimeter kuadrat. Kemudian untuk yang nomor 2, apa? Ya, G kesalahan atau persen error. Kita membandingkan antara G teori dan juga G praktek. Kira-kira kalau praktek kalian dikatakan efektif atau optimal itu, persen errornya semakin tinggi atau rendah? Rendah. Semakin rendah. Nah, nanti kita coba dari hitungan nomor 2 yang dikerjakan Ala, jawabannya seperti apa. Iya, ini sudah betul kan kamu ubah ke desimeter toh? Ini sudah dikerjakan oleh rekan kalian. Nomor 1 dikerjakan oleh Rama. Rama absen berapa? Absen 21. Kemudian nomor 2 dikerjakan oleh Ala. Nah, untuk yang lain sudah mengerjakan, jawabannya sama, beda, atau bingung? Sama. Sama. Masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang ragu atau bingung, sambil kita bahas. Jadi untuk yang soal nomor 1, yang ditanya adalah berapa arus yang nanti kita setting. Maka di sini kita hitung dulu. Ini sebenarnya bukan ini adalah luas dulu. Jadi untuk luas area dari benda kerja, karena bentuk benda kerja kalian kan adalah persegi panjang. Nah ini panjangnya itu adalah 6 cm, lebarnya adalah 3 cm. Nah ini satuannya kita ubah dulu menjadi desimeter. Karena untuk rapat arus itu kan satuannya ampere per desimeter kuadrat. Maka ini Rama sudah betul, disesuaikan satuannya. Kemudian karena bendanya itu adalah persegi panjang dan sisinya bolak-balik, maka ini panjang dikali lebar dikali 2 sisi. Maka luasnya adalah 0,36 desimeter kuadrat. Kemudian arusnya adalah luas dikali rapat arus. Hasilnya 2,52 ampere. Nah, 2,52 ampere inilah yang nanti kita setting di power supply itu untuk berapa banyak jumlah arus yang akan kita hantarkan. Kemudian nomor 2 yang sudah dikerjakan Ala, yang ditanya adalah persen kesalahan. Berdasarkan rumus yang ada di slide sebelumnya, persen kesalahan adalah
absolut dari G teori kurangi G praktek dibagi G teori kali 100%. Nah, ini disubstitusikan, kemudian hasilnya adalah 25%. Untuk latihan soal ini bisa dipahami? Baik, itu adalah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin ada beberapa yang bisa memberikan kesimpulan dari beberapa materi yang sudah kita sampaikan, bisa secara bergantian nanti saling melengkapi. Ya. Sepenangkapan saya dari penjelasan Bu Atika tadi bahwa electroplating ini digunakan untuk melapisi logam yang terutama fungsinya itu untuk mencegah korosi atau kerusakan pada material pada logam. Selain itu, fungsi pada electroplating ini juga merujuk kepada estetika dan fungsional dari sebuah material. Jadi kita tidak harus menggunakan material nikel yang asli karena itu harganya yang sangat tidak memungkinkan. Kita bisa menggunakan electroplating tersebut agar bisa menggunakan fungsinya sebagai nikel. Iya, baik. Terima kasih Muhammad Rizky Setiawan. Yang lain ada yang mau menambahkan dari yang sudah dijelaskan tadi? Jadi selain kita mengetahui fungsi dari electroplating, kita juga harus mengetahui bagaimana cara memperhitungkan untuk prosesnya. Jadi kita harus mengerti bagaimana cara menghitung kuat arus, kemudian luasnya. Selain itu kita juga harus mengerti juga bagaimana persen kesalahan dari G teori dan juga G praktek, karena perhitungan sangat mempengaruhi hasil dan juga apa yang telah kita lakukan nanti. Ya, baik. Terima kasih Mas Zaki. Saya review ulang sekali lagi. Maka berdasarkan target capaian pembelajaran minggu ini, tadi ya ini ada 3 poin ya, itu sudah bisa dipahami semua, yakni apa itu definisi dari sel elektrolisis dan electroplating, kemudian bagaimana, yang kedua adalah bagaimana mekanisme dari electroplating, serta perhitungannya, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses electroplating. Demikian, ini ada tugas yang bisa dikerjakan, dikumpulkan minggu depan, dikerjakan pada folio masing-masing. Kemudian ini ada review materi minggu depan. Karena hari ini kita sudah mempelajari sel elektrolisis, maka minggu depan kita akan melanjutkan di sel volta. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini, terima kasih atas atensi dan semangat belajarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi pertemuan minggu ke-8, berupa pemaparan materi, tanya jawab, mengerjakan latihan soal, dan diskusi. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas, yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori sains berupa kimia terapan, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan industri di bidang teknik yang terus mengalami pengembangan. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Politeknik Negeri Semarang, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.